Oke, yang kedua adalah sistem persamaan linier atau SPL. Nah, sistem persamaan linier sendiri sebenarnya udah pernah dipelajari di tingkat SMA ya, bahkan di tingkat SMP juga sudah pernah sistem persamaan linier satu variabel, dua variabel gitu kan. Heeh. Tapi sebenarnya ini bisa untuk berapa variabel pun dan caranya kurang lebih akan tetap sama gitu. Nah, inti dari sistem persamaan linear adalah kita punya sebuah variabel yang nilainya tidak kita ketahui sebenarnya, tapi kita tahu persamaan-persamaannya gitu. Jadi kita coba mencari tahu nilai variabel tersebut dari persamaan-persamaan yang ada. Nah, nanti waktu kita belajar machine learning ya, itu akan banyak sekali berkaitan dengan sistem persamaan linear seperti ini. Cuma variabelnya banyak gitu. Nah, di sini kita coba lihat kalau variabelnya sedikit, gimana cara penyelesaiannya, nanti habis itu baru kita pakai contoh yang lainnya. Nah, ini ada contoh di slide ya, contoh sistem persamaan linear dengan dua variabel dan juga tiga variabel. Ya, biasanya kita menuliskan seperti ini. Ya, penyelesaiannya gimana? Kalau dulu waktu eh, SMA atau SMP, mungkin ada cara penyelesaian pakai eliminasi atau substitusi kayak gitu kan, atau gabungan dari kedua-duanya, atau aturan Kramer, ya banyak. Nah, ini dicontohkan kalau misalnya kalau pakai metode substitusi, ini kan kita buat satu persamaan menjadi sebuah persamaan yang eksplisit. Artinya apa? Y sama dengan sekian atau X sama dengan sekian. Baru nilai Y atau X-nya itu kita substitusikan ya ke persamaan yang satu lagi. Itu metode substitusi. Kalau metode eliminasi gimana? Metode eliminasi ya, kita menyamakan koefisiennya, lalu kita menghitung selisihnya. Jadi kita menghilangkan salah satu variabel juga sebenarnya. Cuma dengan cara mengurangi dengan selisihnya. Kalau yang substitusi tadi, kita menghilangkan variabelnya dengan mengganti nilai variabel tersebut dengan nilai variabel yang satu lagi gitu kan. Makanya kita bikin fungsinya persamaannya eksplisit. Nah, kita hitung pakai cara substitusi maupun eliminasi, hasilnya akan sama. Gitu. Ini teman-teman bisa cobain ya, 2x plus y sama dengan 1, x plus 2y sama dengan min 4. Waktu ini dikerjakan, kita akan dapat x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan min 3. Sama, kalau pakai eliminasi juga x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan min 3. Tahu dari mana itu benar? Tinggal kita substitusikan lagi ke soal awal gitu kan. X-nya 2, Y-nya min 3. Kalau kita masukkan ke persamaan yang pertama, 2 kali 2 ditambah min 3, 4 dikurangi 3, 1. Betul. Ya, tapi belum cukup. Kita harus coba ke semua persamaan yang ada. Karena kan dia sistem. Ya. X-nya 2, ya ditambah 2 kali min 3, min 6. 2 ditambah min 6, 2 dikurangi 6, min 4. Betul. Kalau misalnya udah semua persamaan hasilnya betul, maka ini variabel-variabel yang kita temukan ini adalah solusinya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, ada cara lain nggak? Ada, gitu. Salah satunya dengan matriks. Kenapa kita pakai matriks? Ya, karena sebenarnya sistem persamaan linear itu kan bisa banyak banget variabelnya kan. Bahkan sampai ribuan, sampai jutaan itu juga memungkinkan di machine learning. Ada salah satu produk dari Google ya untuk image recognition. Sorry, bukan image. Speech recognition untuk pengenalan suara. Nah, untuk pengenalan suara itu dia make sampai 300 jutaan fitur. Tiap fitur itu akan jadi satu variabel yang tidak diketahui. Kenapa? Karena kita ingin tahu
efek dari fitur tertentu terhadap pengenalannya gimana gitu kan. Nah, 300 juta variabel, gimana caranya kalau kita ngitung pakai eliminasi gitu. Ya bisa-bisa kelar duluan kan. Nah, makanya kita ubah ke dalam bentuk matriks. Pengerjaan matriks di dalam komputer itu sangat mudah, nanti akan cepat menemukan solusinya. Gitu. Nah, ini bentuk umum sistem persamaan linear dengan M buah persamaan ya dan N buah variabel. Tuh. Nah, bentuk sistem persamaan linear yang seperti ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan vektor ataupun bentuk persamaan matriks. Kalau vektor berarti kita ngelihat tiap sukunya ya. Oh ini A11 kali X1, A21 kali X1, A31 kali X1 dan seterusnya. X1-nya sama semua. Dia variabel yang tidak diketahui, nilai yang belum diketahui nilainya ya. A11 sampai AM1 itu sebuah vektor kolom. Nah, kita bisa membuat dia menjadi X1 ya, sebuah skalar dikalikan vektor kolom A1 sampai AM1. A11 sampai AM1. Suku kedua juga sama. X2 kali A12 sampai AM2 dan seterusnya. Hasil penjumlahan tiap vektor ini adalah vektor B. Kenapa? Ya suku pertamanya nanti kan X1 kali A11 tambah X2 kali A12 dan seterusnya sampai Xn kali A1n B1 kan. Sama seperti persamaan pertama. Kayak gitu. Ya, ini kalau kita ubah ke dalam persamaan vektor. Nah, kita bisa ubah juga ke dalam persamaan matriks. Jadinya perkalian matriks di sini. Apa? A kali X sama dengan B. X-nya itu adalah vektor dari variabel yang tidak diketahui, X1 sampai Xn. Ya. A-nya itu adalah matriks koefisiennya, dan B-nya adalah matriks yang konstantanya, jadi hasilnya. Gitu. Ini kalau kita kalikan, ya hasilnya akan sama seperti persamaan linear seperti ini. Ya, baris pertama sama vektor ini kita kalikan. A11 kali X1, A12 kali X2, tambah A13 kali X3, dan seterusnya sampai A1N kali Xn, sama dengan ada di baris pertamanya juga, B1. Sama kan? Seperti ini. Gitu. Ini sistem persamaan linear yang kita ubah ke dalam bentuk persamaan matriks. Nah, ngitung solusinya gimana? Kalau kita mau ngitung solusi dari sistem persamaan linear, ya atau solusi dari persamaan matriksnya, ini, itu hasilnya nanti akan sama. Ya. Itu akan lebih mudah kalau misalnya bentuk matriks koefisiennya ini bentuk segitiga atas. Betul nggak? Kalau matriksnya berbentuk matriks segitiga atas, maka kita bisa menghitung nilai X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, sampai Xn itu berapa dengan mudah menggunakan penyulihan mundur. Kenapa gitu? Karena ini, oke, kalau segini banyaknya angka mungkin agak bingung, aku kurangin jadi 4 kali 4 aja ya. Saya punya matriks ya, biar gampang. Sebenarnya kan biasanya kalau kita pakai variabel biasanya pakai huruf abjad kecil ya. Ya, A, B, C gitu, X, Y, Z gitu. Cuma kalau misalnya untuk yang variabelnya sangat banyak, nggak memungkinkan hal tersebut. Ya iya, abjad cuma ada 26. Kita tambahin apa? Alfa, beta, abjadnya Yunani, masih kurang dari 100. Kita tambahin apa? Abjadnya Arab, abjadnya Jepang, abjadnya Cina gitu. Tetap aja terbatas. Tapi kalau kita menggunakan indeks, ya, X1, X2, gitu, X3, X4, gitu, dan seterusnya, ya, maka angka ini mau ditaruh sampai 1 juta pun nggak berubah gitu. Makanya beberapa persamaan apa namanya linear itu kita menggunakan
variabel dengan indeks. Gitu. Nah, mau angka berapa di sini? 1, 2, 4, min 1. Karena dia matriks segitiga atas ya. 0, 1, 5, 3. Aish. 0, 0. Jadi matriks segitiga atas itu adalah matriks yang apa namanya? Di bawah diagonal utamanya itu kosong semua. Di atas diagonal utama gimana? Ya boleh kosong, boleh enggak. Gitu. Yang jelas syaratnya adalah di bawah diagonal utama itu kosong. 2, 0, 0, 0, 2 juga. Nah, ini kan diagonal utamanya ini, di bawahnya kosong semua. Di atasnya oke, no problem. Ini sama dengan 1, 2, 3, 4 misalnya. Ini angkanya mungkin nggak bulat ya, karena saya ngarang on the spot ini. Cuma mau nunjukin bahwa kalau bentuk matriks koefisiennya seperti ini, maka kita akan bisa menghitung dengan mudah. Gimana cara menghitungnya? Nah, kita bisa mulai dari paling bawah. Gitu. Makanya namanya penyilihan mundur. Dari yang paling bawah, kalau kita operasikan, ini kan 0 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 0 kali X3 tambah 2 kali X4, hasilnya adalah 4. Ya. Jadi 2 kali X4 hasilnya adalah 4. X4-nya berapa? Gampang, 4 bagi 2. 2. Nah, kita tahu X4-nya 2. Gitu. Kalau kita tahu X42, kita bisa beranjak ke yang atasnya. Ya. Dari persamaan ketiga, yang di baris ketiga, kita kalikan 0 kali X1, masih 0 ya, tambah 0 kali X2, 0 juga, tambah min 1 kali X3, min X3, ya, tambah 2 kali X4, tambah 2 kali X4, sama dengan di baris ketiga yang matriks konstantannya juga 3. Cuma di sini kita udah tahu X4-nya berapa. X4-nya berapa? 2. Kita bisa substitusikan dia. 2 kali 2 menjadi 4. Uish. Ya maaf, tulisannya agak kacau. Karena hari ini saya menggunakan komputer lain ya. Tapi nggak apa-apa, moga-moga masih bisa kebaca. Nanti ada contoh juga di slide yang bisa dilihat. Nah, kita dapat min X3 tambah 4 sama dengan 3, berarti min X3 adalah 3 dikurangi 4, ya, min 1, X3-nya 1. Gitu. Nah, tinggal naik lagi gitu. Pada waktu kita mengerjakan baris kedua, X3 dan X4 kita udah tahu, bisa kita substitusikan. Nanti kita dapat X2-nya berapa. Pada saat kita mengerjakan baris pertama, X2, X3, X1, X4 kita udah tahu. Ya, kita dapat X1. Nah, setelah sampai paling atas, kita dapat semua X1 sampai X4-nya. Gitu. Ya, itu penyilihan mundur. Cuma syaratnya tadi matriksnya harus matriks segitiga atas kan. Padahal nggak semua persamaan linear matriksnya matriks segitiga atas. Gimana? Ada caranya untuk mengubah sebuah matriks koefisien menjadi matriks segitiga atas. Yaitu, nanti. Ini formula umumnya untuk penyilihan mundur ya. Kalau kita tahu xn sampai xk plus 1, ya. Tadi misalnya kita mau ngitung x2, berarti xn 4 sampai x3 kita tahu, kita bisa hitung x2-nya. Ya. Dari x4 sampai x2 kita tahu, kita bisa hitung x1-nya. Gitu. Caranya gimana? Menggunakan rumus ini.
X1 adalah B1 dikurangi jumlah koefisien yang udah kita ketahui di sebelah kiri dibagi dengan koefisien pada diagonal utama di di baris tersebut. Kayak gitu. Syaratnya adalah ini nggak boleh kosong. Diagonal utamanya itu nggak boleh kosong. Kalau diagonal utamanya kalau diagonal utamanya 0, ya, maka akan ada pembagian dengan 0, divide by 0. Itu akan error. Caranya gimana? Nanti kita bisa tukarkan baris supaya diagonalnya tidak 0. Ya. Nah, supaya kita bisa dapat matriks segitiga atas, kita bisa menggunakan eliminasi Gauss namanya. Ya, eliminasi Gauss itu sebuah algoritma untuk mengubah matriks tertentu menjadi matriks segitiga atas. Caranya dengan menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Ya. OBE ini dia mengubah persamaannya, tapi dia tidak mengubah solusinya. Kok bisa? Ya sama aja kayak waktu kita mau mengeliminasi, ya kita kan nyamain koefisiennya kan. Tapi yang kita buat itu kita kalikan baris persamaan tersebut dengan sebuah konstanta. Oh yang satu X, yang satu 2X. Oh berarti yang pertama kita kalikan 2. Semua kita kalikan 2. Hasilnya tetap sama. Itu boleh dilakukan. Waktu kita jumlahkan, itu juga solusinya nggak berubah, tapi persamaannya berubah. OBE itu menyederhanakan hal-hal tersebut, ya. Cuma kita ambil angka-angkanya aja menggunakan matriks. Operasi baris elementer yang boleh kita lakukan ada 3, ya. Kita boleh nuker 2 persamaan. Jadi baris pertama kita tukar dengan baris kedua gitu, baris kedua kita tukar dengan baris ketiga dan seterusnya itu boleh. Ya, sama aja kayak kita punya sistem persamaan linear, persamaan kedua kita tukar posisinya sama persamaan ketiga. Solusinya tetap sama. Kan? Kita juga bisa menskalakan. Artinya apa? Kita kalikan dengan sebuah konstanta yang tidak nol. Ya, sama kayak tadi waktu mau mengeliminasi. Koefisiennya kita samain kan kita kalikan dengan konstanta tertentu. Ya. Atau penjumlahan. Kita mengganti sebuah baris dengan penjumlahan baris tersebut dengan baris lainnya. Atau kombinasinya. Jadi dengan baris lainnya dikalikan konstanta tertentu. Itu juga boleh. Jadi cuma 3 operasi ini aja yang boleh dilakukan, ya. Tujuannya adalah nanti untuk membuat matriks segitiga atas. Contoh, saya punya sistem persamaan linear 3 variabel, 3 persamaan seperti ini. Ya. Nah, berapa solusinya? Ya kita coba akan cari dengan cara matriks ya. Kalau mau dicoba dieliminasi atau disubstitusi, silahkan. Cuma nanti waktunya mungkin akan lebih lama kan. Nah ini kita coba dengan cara matriks. Kita ubah sistem persamaan linear ini menjadi sebuah persamaan matriks, perkalian matriks. Ya. A kali X sama dengan B. A-nya matriks koefisien 2, 3, min 1, 4, 4, min 3, min 2, 3, min 1. Seperti itu. Dikalikan X-nya itu variabelnya, X1, X2, X3. Ya, hasilnya adalah B. B-nya matriks konstantanya, matriks hasilnya. 5, 3, 1. Nah, ini persamaan matriksnya. Kalau kita mau meng-OBE, X-nya ini kan nggak kita ubah-ubah. Ya, jadi bisa kita keluarkan dulu sementara. Ya. Jadi yang kita pakai yang angka-angkanya aja. Kita buat jadi bentuk tergabung atau istilahnya augmented matrix. Ya. Yang bagian koefisien A sama hasil konstanta B kita gabungkan.
Saya kasih pembatas garis di tengah-tengahnya untuk memisahkan bahwa ini dua matriks yang berbeda ya, tapi dalam satu operasi nanti. Oke. Nah, tujuan kita apa? Mau menolkan di bawah diagonal utamanya. Kita mau membuat segitiga atas. Berarti kita menolkan ini, dan ini. Caranya gimana? Kita nolkan baris per baris ya dari kolom paling kiri dulu. Ya. Jadi kolom paling kiri ini kita nolkan yang ini. Habis itu kita nolkan yang ini. Habis itu baru kita nolkan yang ini. Nah, gimana cara mengenalkannya? Kita cari yang cocok. Di sini di contohnya adalah kita mau mengenalkan yang elemen 3,1 ini. Ya, min 2 ini mau kita nolkan. Caranya gimana? Kita bisa jumlahkan dia dengan baris pertama. Kalau 2 tambah min 2 kan jadi 0. Ya. Atau kita kalikan 2 baris ketiganya, kita jumlahkan dengan baris kedua. Nggak masalah yang manapun. Ya. Nanti hasil akhirnya akan jadi matriks segitiga atas. Habis itu, waktu kita substitusi mundur, solusinya akan sama. Gitu. Di sini yang dicontohkan adalah baris ketiga kita tambahkan dengan baris pertama. Saya kasih notasi seperti ini ya. R3 itu maksudnya row ketiga, R1 itu row pertama. Row ketiga kita tambahkan dengan row pertama, hasilnya kita masukkan ke row ketiga. Ya, maka semua elemen pada baris-baris tersebut kita operasikan sesuai dengan yang kita tentukan tadi. 2 tambah min 2, 0. 3 tambah 3, 6. Min 1 tambah min 1, min 2. 5 tambah 1, 6. Seperti itu. Setelah elemen 3,1-nya 0, maka kita lanjutkan untuk mengenalkan elemen 2,1 yang di bawah diagonal utama kolom pertama juga. Jadi atasnya. Jadi kita berangkat dari pojok kiri bawah, naik, sampai sebelum diagonal utama, baru turun ke kolom selanjutnya. Nah, 4 ini mau kita nolkan. Gimana caranya? Kalau kita operasikan dengan baris ketiga lagi, maka nanti akan muncul nggak nol kan. Makanya di sini kita operasikan dengan baris pertama. Ya. Ini 2, ini 4. Ya. Caranya gimana? Baris keduanya kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Ya, kita masukkan hasilnya ke baris kedua. Oke, lanjut. Tiap elemen kita operasikan seperti itu ya. 4 dikurangi 2 kali 2, 0. 4 dikurangi 2 kali 3, min 6, min 2. Min 3 dikurangi 2 kali min 1, 2 kali min 1 itu min 2, dikurangi min 2 berarti ditambah 2, min 3 ditambah 2, min 1. 3 dikurangi 2 kali 5, 10 dikurangi 10, min 7. Nah, maka kita akan dapat baris kedua yang baru di sini. Baris pertama, baris ketiganya kan nggak kita operasikan di bagian ini ya, jadi masih tetap sama. Lanjut lagi, kolom pertama udah 0 semua yang di bawah diagonal utama, maka kita nolkan yang kolom kedua paling bawah. Oke, kita nolkan yang kolom keduanya, ini 6. Operasinya dengan apa? Jangan dengan yang baris pertama ya. Kalau dengan baris pertama maka nanti duanya ini muncul lagi di kolom pertama. Ya, maka satu-satunya cara adalah kita mengoperasikan dia dengan baris kedua. Ya. Nah, baris kedua dan baris ketiga ini sebenarnya sebuah sistem persamaan linear yang variabel x1-nya sudah tereliminasi gitu. Makanya ini udah 0, kita cuma tinggal punya 2 variabel di sini, ya kita operasikan di situ. Oke. Yang dicontohkan adalah R3 tambah 3R2.
Ya, 6 ditambah 3 kali min 2, 6 tambah min 6, 0. Min 2 tambah 3 kali min 1, min 3, min 2, min 3, min 5. 6 ditambah 3 kali min 7, min 21. 6 min 21, min 15. Kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, bentuk ini sudah selesai karena di bagian matriks koefisiennya kita udah dapat matriks segitiga atas. Ya, tinggal kita lanjutkan penyulihan mundurnya. Kita kembalikan lagi ke persamaan matriksnya atau ke persamaan sistem persamaan linearnya. Ini cara perhitungannya. Kita punya augmented matrix seperti ini, ya. Habis itu kita kembalikan lagi ke perkalian matriks, ya. Nah, dari perkalian matriks ini kita bisa pakai penyulihan mundur dari baris ketiga, min 5x3 sama dengan min 15. Berarti x3-nya 3. Nah, naik ke atas ke baris kedua. Min 2x2 dikurangi x3 sama dengan min 7. Diselesaikan, kita dapat